Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 hari ini akan membahas mengenai perilaku auditor dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Di mana anggota kelompok 7 ada yang pertama Dea Amarcia dengan NIM 2018 310228, Mega Yulita Miani dengan NIM 2018 310229, Madia Mana Ramadanti dengan NIM 2018 310422, dan Jazila Tunikma dengan NIM 2018 310423. Berikut adalah presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas fatanya. Perkenalkan, nama saya Dea Amarcia dengan NIM 2018 310228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perilaku auditor dalam perspektif akuntansi keperilakuan. Hakikat audit. Jadi hakikat audit adalah proses pembuktian oleh orang independen terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan judgement dan bukti yang membuktikan atau evidensial material. Pengauditan adalah suatu kegiatan yang penting. Setiap organisasi atau perusahaan selayaknya secara sukarela melakukan audit untuk memberikan umpan balik atas kinerja yang telah dilakukan. Adalah faktor personalitas. Menurut Siegel dan Marconi tahun 1989, faktor personalitas merupakan penyebab kegagalan audit sekaligus membawa risiko yang tinggi bagi auditor. Untuk itu, risiko inherent dalam audit harus diperhitungkan dengan baik. Ada dua tipe yang dihadapi oleh auditor, yaitu audit dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Yang kedua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan kelompok, sehingga perlu ada proses review di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menimbulkan proses keperilakuan. Faktor personalitas. Menurut Siegel dan Marconi tahun 1989, faktor personalitas ini menyebabkan kegagalan audit sekaligus membawa resiko yang tinggi bagi auditor. Untuk itu, resiko inherent dalam audit harus diperhitungkan dengan baik. Faktor-faktor personalitas yaitu human being atau keinginan manusia, seperti emosi, subjektivitas. Faktor personalitas ini juga menyebabkan kegagalan audit dan risiko yang dihadapi juga sangat. Selanjutnya adalah tipe keperilakuan yang dihadapi auditor. Di dalam tipe keperilakuan ini terdapat dua tipe, yaitu auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Yang kedua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan kelompok, sehingga perlu ada proses review di dalamnya. Interaksi ini akan banyak menimbulkan proses keperilakuan dan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yuli dengan NIM 2018 310 229. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai proses audit yang membutuhkan pertimbangan auditor tahap pertama, yaitu aktivitas pertimbangan menetapkan materialitas, di mana material adalah kesalahan penyaji yang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan tersebut, yang hasilnya yaitu hasil penilaian material akuntansi. Materialitas audit. Materialitas audit merupakan dasar penerapan dasar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tujuan dan asersi audit yang penting, yang menghasilkan auditing area dan aliran transaksi, di mana transaksi pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dan kompeten untuk mengetahui apakah sumber daya terkait secara wajar dan memadai. Selanjutnya yaitu asersi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu proses audit yang membutuhkan pertimbangan auditor tahap kedua, yaitu yang pertama adalah aktivitas pertimbangan mengevaluasi pengendalian internal. Hasil penilaiannya yaitu perbaikan efisiensi dan efektivitas audit. Yang kedua mengembangkan strategi audit, dan hasil penilaiannya yaitu hasil terhadap pengendalian dan kemungkinan pendekatan audit yang lebih berbeda. Selanjutnya yaitu proses audit yang membutuhkan pertimbangan auditor pada tahap 3, yaitu mengembangkan program audit. Yang pertama, mengembangkan kombinasi yang tepat dari prosedur audit spesifik dan menentukan ruang. Yang kedua yaitu mengaplikasikan aturan-aturan mengenai kode etik, di mana
mengaplikasikan kode etik yang pertama yaitu integritas. Seorang auditor harus bersikap jujur, adil, dan benar-benar dalam melakukan proses auditor. Harus mampu memberikan penilaian yang baik, dapat dipercaya, mampu menaati hukum yang berlaku. Objektivitas seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam melakukan proses audit. Kompetensi profesional dan kecermatan seorang auditor harus memiliki pengetahuan serta memiliki keterampilan sesuai dengan profesinya. Yaitu sebuah kerahasiaan seorang auditor harus bisa menjaga informasi ataupun hubungan dengan klien dan dilarang keras untuk memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien tersebut. Seorang auditor harus berlaku profesional. Selanjutnya yaitu memilih dan mengevaluasi prosedur review analitis, di mana prosedur tertentu harus diaplikasikan dalam pengerjaan audit. Dan kedua yaitu pengembangan sebuah ekspektasi. Yang selanjutnya yaitu adanya pelanggaran kode etik apakah tidak, yaitu yang bertujuan apakah adanya pelanggaran atau tidak, yaitu guna untuk menyusun program kerja audit yang dinyatakan secara jelas, yang dapat dipercayai dan dicapai atas pekerjaan yang direncanakan dalam kerja audit. Program kerja audit harus disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan. Setiap langkah kerja harus merinci pekerjaan yang harus dilakukan. Program kerja audit harus fleksibel dan di setiap perubahan yang dilakukan harus dengan persetujuan auditor. Program kerja harus dilakukan dengan persetujuan, hendaknya berisi informasi yang perlu melaksanakan audit dan evaluasi secara tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana Ramadanti dengan NIM 2018-310422. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual auditor. Jadi untuk menjadi auditor yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi etika profesi, kecerdasan intelektual hanya menyumbang 20%. Yang 80% dipengaruhi bentuk kecerdasan lain yang dikutip dari Goleman tahun 2007. Nah, dari 80% ini diantaranya adalah kecerdasan emosional. Secara teoritis, Goleman tahun 2015 menjelaskan bahwa pengertian kecerdasan emosional di sini adalah kesadaran diri mengendalikan diri sendiri, memahami perasaan orang lain, dan menggunakan perasaan tersebut untuk bertindak. Dalam penelitiannya pula ditekankan bahwa kecerdasan emosional bukan didasarkan pada kepintaran individu, namun karakteristik pribadi. Lalu seperti apakah contohnya dalam kegiatan pengawasan? Misal, dalam pelaksanaan suatu penugasan audit, seorang auditor internal melakukan analisa dengan memadukan pikiran, perasaan, dan keahlian teknis, sehingga laporan yang dihasilkan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selain dari pengalamannya selama menjalani pekerjaannya dalam ragam kegiatan pengawasan. Nah, dalam melakukan pemeriksaan atau audit, auditor dituntut menggunakan kecerdasan intelektual dalam membuat keputusan, sehingga pertimbangan yang diambil rasional dan dapat melakukan prosedur audit dengan benar. Tanpa kecerdasan intelektual, auditor tidak dapat melakukan prosedur audit yang benar karena tidak mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan pengalamannya yang baik dalam bidang akuntansi maupun disiplin ilmu lain yang relevan. Nah, Shannon dan Stephens dalam Siegel dan Marconi tahun 1989 mengusulkan suatu terapi yang disebut RET. Nah, berdasarkan pandangan dan asumsi tentang hakikat manusia dan kepribadiannya serta konsep-konsep teoritik dari RET, tujuan utama konseling RET adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif.
Manfaat yang kedua yaitu menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, merasa was-was, dan rasa marah. Sebagai konseling dari cara berpikir keyakinan yang keliru, berusaha menghilangkan dengan jalan melatih dan mengajar klien untuk menghadapi kenyataan-kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan nilai-nilai dan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai fenomena kelompok dalam audit. Nah, dalam lingkungan kompetitif, kantor akuntan publik atau KAP harus secara teratur memonitoring praktik-praktik terbaik yang menjamin profesionalisme karyawan secara efektif dan efisien. Ivan Sevik dan Matheson tahun 2002 menyebutkan yang dimaksud dengan kelompok adalah 2 orang atau lebih berinteraksi mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, kelompok biasanya memerlukan waktu lebih panjang. Akan tetapi dengan adanya individu yang spesialis dan ahli, maka ini akan memberikan manfaat dalam membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Josela Tunikman, NIM 2018-31043. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kelompok. Dalam lingkungan kompetitif, kantor akuntan publik atau KAP harus secara teratur memonitoring praktik-praktik terbaik yang menjamin profesionalisme karyawan secara efektif dan efisien. Di sini ada tipe-tipe kelompok menurut Ivan Sevik dan Matheson. Yang pertama yaitu kelompok formal yang terdiri dari perintah tugas, dan kelompok non-formal yang terdiri dari kelompok kepentingan dan pertemanan. Kelompok perintah adalah spesifikasi dalam organisasi yang dibuat bawahan untuk melaporkan sesuatu kepada atasan. Sedangkan kelompok tugas terdiri dari karyawan yang bekerja secara bersama untuk tugas atau proyek tertentu. Kelompok non-formal adalah pengelompokan secara alamiah dan lingkungan kerja untuk merespon kebutuhan sosial. Kelompok kepentingan adalah kumpulan individu yang mempunyai keuntungan dan tujuan tertentu. Kemudian ada pertimbangan pengambilan keputusan kelompok menurut Sutton dan Hayne. Pertimbangan dan pengambilan keputusan kelompok secara umum lebih baik dibandingkan dengan individu karena sejumlah alasan. Yang pertama yaitu kelompok lebih banyak memiliki pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok menyediakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang beragam dibanding dengan individu. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah meningkat dalam kelompok karena tanggung jawab yang diterima masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu kelompok membuat komunikasi dan interaksi yang lebih baik selama penyelesaian masalah hingga tercipta suatu konsensus. Kemudian ada keuntungan pengambilan keputusan kelompok. Ada 3 keuntungan pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang pertama yaitu penyatuan kepentingan. Proses keputusan kelompok lebih kaya dengan ide-ide segar. Maksudnya kepentingan di sini yaitu adalah ide-ide dari anggota tersebut. Nah, ide-ide dari anggota tersebut disatukan kemudian untuk dijadikan sebuah keputusan. Yang kedua yaitu koreksi kesalahan. Anggota kelompok mampu mengkoreksi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu adalah simulasi memori. Kontribusi oleh satu anggota bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Kemudian ada risiko pengambilan keputusan dalam kelompok. Ada 4 risiko yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan dalam kelompok, yaitu yang pertama adalah blocking idea. Ada anggota kelompok yang tidak memberikan informasi yang utuh kepada anggota lainnya dalam satu diskusi. Yang kedua yaitu dominasi, yaitu maksudnya ada satu anggota yang mendominasi jalannya diskusi. Yang ketiga yaitu free riding, ada satu orang yang bisa saja menjadi pengembira atau penumpang gelap. Maksudnya di sini yaitu tidak aktif untuk melakukan diskusi. Dan yang keempat yaitu ada sosialisasi. Anggota kelompok terkadang lebih mementingkan sosialisasi dibandingkan tugas di tangan. Maksudnya tugas di tangan yaitu tugas yang sudah diberikan masing-masing untuk diemban.
matanya. Perkenalkan, nama saya Dia Marsha dengan NIM 2018-310228. Di sini saya akan mereview artikel perilaku auditor dalam pelaksanaan program audit, studi empiris pada kantor akuntan publik di Semarang. Latar belakang. Auditor merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan memverifikasi keakuratan catatan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh undang-undang perpajakan. Hasil dari keakuratan catatan keuangan diperoleh oleh kualitas audit. Kualitas audit merupakan probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan kekeliruan yang terjadi dalam laporan keuangan yang diaudit. Rumusan masalah dari review artikel ini yaitu bagaimana pengaruh karakteristik individual auditor terhadap tekanan anggaran waktu yang diirakan dan perilaku audit. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh posisi auditor dan tipe KAP terhadap hubungan antara karakteristik individual auditor dengan tekanan anggaran waktu yang dirasakan perilaku audit. Dan dari review artikel ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh locus of control terhadap tekanan anggaran waktu yang dirasakan oleh perilaku audit. Yang kedua, untuk menguji komitmen dan menganalisis pengaruh dimensi komitmen profesional terhadap tekanan anggaran waktu yang dirasakan dan perilaku audit. Yang ketiga, yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu yang dirasakan terhadap perilaku audit. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini data yang kita ambil yaitu data kualitatif, di mana sumber data yang kami ambil itu merupakan sampel penelitian sebanyak 110 responden yang bekerja di KAP Semarang. Analisis data dilakukan dengan model persamaan struktural. Kemudian metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan metode survei kepada auditor yang bekerja di KAP afiliasi dan KAP non-afiliasi di Semarang. Nah, unit analisis adalah individu auditor pada semua posisi, yaitu mulai dari junior, senior, supervisor, manajer, dan partner. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai analisis data. Nah, penentuan jumlah sampel pada penelitian kali ini didasarkan pada ukuran sampel yang disyaratkan dengan analisis data menggunakan model persamaan struktural. Nah, dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah 230 auditor pada akuntan publik di Semarang. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel purposive atau purposive sampling, di mana purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti mempunyai tujuan dan target tertentu dalam memilih sampel secara tidak acak, karena informasi sumber datanya adalah orang yang ahli audit. Teknik pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut representatif atau mewakili populasi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini mengindikasikan auditor yang memiliki locus of control eksternal cenderung mempersepsikan anggaran waktu sebagai tekanan dalam pelaksanaan tugas audit dibandingkan dengan auditor yang memiliki locus of control internal. Lalu hasil yang kedua yaitu hasil pengolahan data mendukung kedua hipotesis penelitian. Temuan penelitian ini mengindikasikan semakin eksternal locus of control individu auditor, maka mereka cenderung melakukan tindakan audit. Maka mereka cenderung menghindari tindakan audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Lalu yang ketiga yaitu hasil penelitian ini mengindikasikan komitmen individu auditor dalam dimensi efektif tidak berpengaruh terhadap penilaian dan persepsi mereka terhadap anggaran waktu. Lalu selanjutnya yaitu hasil penelitian ini juga mengindikasikan auditor yang memiliki komitmen profesional afektif kuat cenderung menghindari perilaku RKA dalam pelaksanaan program audit. Lalu yang terakhir yaitu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin meningkat tekanan anggaran waktu yang dirasakan pada pelaksanaan program audit, maka semakin meningkat kecenderungan auditor melakukan tindakan audit dalam menyelesaikan tugas audit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan.
Locus of control dan dimensi komitmen profesional berpengaruh terhadap tekanan anggaran waktu yang dirasakan dan perilaku audit atau RKA dan URT. Selanjutnya, tekanan anggaran waktu yang dirasakan berpengaruh terhadap perilaku audit atau RKA dan URT. Secara terperinci, pengaruh locus of control dan dimensi komitmen profesional terhadap tekanan anggaran waktu yang dirasakan dan perilaku audit, RKA, dan URT adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen profesional efektif berhubungan negatif signifikan dengan perilaku RKA, tetapi hubungannya dengan tekanan anggaran waktu yang dirasakan dan perilaku URT tidak signifikan. Temuan penelitian ini mengindikasikan auditor yang memiliki komitmen profesional efektif rendah lebih cenderung melakukan perilaku RKA dalam pelaksanaan program audit dibandingkan auditor yang memiliki komitmen profesional efektif kuat. Temuan ini juga mengindikasikan komitmen profesional efektif tidak berpengaruh terhadap kecenderungan auditor mempersepsikan anggaran waktu sebagai tekanan dan melakukan tindakan URT dalam pelaksanaan program audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.